Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih, kita ada dalam renungan malam kita. Dan biarlah malam ini kita boleh menikmati damai sejahtera Allah, karena kita tahu dialah sumber yang meneguhkan kita semua. Mari sebelum kita mulai dengan renungan kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mensyukuri buat kesempatan kami boleh ada lagi menikmati firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman itulah yang meneguhkan hati kami menghadapi keadaan dunia yang ada di hari-hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu juga atas setiap kami yang boleh memperhatikan dan mendengarkan renungan malam ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang saya ambil pada malam ini ada dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Jadi di sini kita harus punya keteguhan hati kita. Ya. Karena apa? Karena kita percaya kita punya Tuhan yang akan menjadi penolong kita, menjadi pembela kita. Karena Dia adalah yang menjagai kita semua. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, maka kita perlu memiliki hati yang teguh di hari-hari ini. Dalam Alkitab ada satu contoh ketika menghadapi tantangan-tantangan, bahkan ancaman-ancaman. Tapi disitulah saat kita mempunyai hati yang teguh, maka kita tahu Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang memberikan kelepasan pada kita. Contoh yang dapat saya ambil adalah dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, menceritakan Daniel dan kawan-kawannya dibawa ke Babel. Tapi puji Tuhan, di Babel pun sebagai tawanan, mereka mendapatkan kemurahan Allah. Sehingga mereka mempunyai keyakinan yang teguh kepada Allah yang mereka sembah. Dan pada waktu Raja Nebukadnezar bermimpi, maka Daniel dapat menerangkan arti mimpi itu. Sehingga Daniel dan teman-temannya boleh diangkat. Ya, kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-48 dan 49, setelah Daniel menerangkan arti mimpi Raja Nebukadnezar, maka dikatakan, lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ayat 49, perhatikan. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesa, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Ya, itulah. Daniel dan kawan-kawannya boleh diangkat menjadi orang-orang yang berpengaruh di Babel. Tapi hal ini justru menjadi petaka buat mereka. Karena orang-orang Babel sendiri itu merasa kok tawanan. Saudara ingat, mereka adalah tawanan. Tapi kok mereka diangkat menjadi orang-orang yang tertinggi. Artinya orang yang memerintah. Nah tentu hal ini mendatangkan iri hati. Sehingga dicarilah jalan bagaimana mereka dapat mengalami keadaan-keadaan yang menyesakan. Nah, dalam Daniel pasal 3 diceritakan tentang Nebukadnezar membuat patung yang besar. Yang dikatakan dalam ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim,
para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para pendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi dan rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Tapi inilah lainnya anak-anak Tuhan. Sadrak, Mesah dan Abednego yang bernama tadinya Hananya, Misael dan Asalia. Mereka juga disuruh menyembah kepada patung itu. Tapi mereka punya keyakinan, mereka tidak boleh menyembah patung. Yang mereka harus sembah adalah Allah. Inilah keteguhan hati mereka. Nah, hal ini membuat mereka diadukan oleh orang-orang Kasdib itu. Ya. Oleh artinya kalau kita di sini penduduk pribumi nyala. Ya. Mereka diadukan bahwa mereka tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Nah, hal ini membangkitkan amarah raja, ya. Kalau kita perhatikan, Raja Nebukadnezar dalam 14 berkata, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, ayat 14 ya, apakah benar, hai Sadrak, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Perhatikan, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kata Nebukadnezar. Puji Tuhan. Sadrak, Mesah dan Abednego memberikan jawaban. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Perhatikan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itulah keteguhan hati mereka. Hananya, Misael dan Asalia, walaupun namanya diubah menjadi Sadrak, Mesah dan Abednego, tapi mereka punya ketetapan hati untuk tidak menyembah. Karena mereka yakin Tuhan yang akan menjadi penolong mereka. Inilah keteguhan yang juga harus kita miliki menghadapi tantangan-tantangan yang ada di akhir zaman ini. Kita tahu tantangan akan datang lebih dahsyat lagi bagi kita sebagai orang percaya. Tapi biarlah ini menjadi teladan buat kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Jadi bukan saja kita nyanyikan, kita punya Tuhan yang luar biasa.
Tapi ini harus hidup dalam hidup kita. Benar, kita memiliki Tuhan yang hebat. Nah, jawaban mereka, jawaban Hananya, Misael dan Abednego dan Asaria membuat Raja Nebukadnezar marah. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras. Dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrah, Mesah dan Abednego itu ke atas. Tetapi, perhatikan ayat yang ke-3. Tetapi ketika orang itu, yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat yang ke-24 dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan menterinya. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah dan Abednego dari perapian itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api. Itulah oleh api itu, bahkan bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kita lihat inilah perbuatan Allah yang besar itu. Allah yang menolong, Allah yang membela hamba-hambanya yang punya keteguhan hati. Nah, dampaknya akhirnya Nebukadnezar berkata dalam ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuhnya mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Haleluya. Inilah pembelaan Allah. Karena apa? Karena Sadrah, Mesah dan Abednego yang tadinya bernama Hananya, Misael dan Asaria, dia punya keteguhan hati. Dan keteguhan hati inilah yang perlu juga saya miliki. Keteguhan hati ini yang perlu juga saudara miliki. Apalagi di hari-hari yang akhir ini. Kita tidak tahu tantangan yang macam apa nanti akan datang pada kita. Tapi biarlah kita memiliki hati yang teguh untuk tetap percaya. Tuhan yang akan membela kita. Walau mana bahaya mengancam, keadaan-keadaan yang menyakitkan, menakutkan datang. Tapi kita yakin kalau hati kita teguh, maka Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan berkati kita semua, milikilah hati yang teguh. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mensyukuri melihat satu contoh yang ajaib, yaitu Hananya, Misael dan Asaria
yang mereka ubah menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka tetap teguh dalam iman mereka, bahwa mereka yakin Tuhan pembela mereka. Dan bersyukur pembelaan itu nyata. Mereka tidak terbakar oleh api yang dipanaskan 7 kali. Sebab itulah kami bersyukur sehingga Raja Nebukadnezar pun sadar dan bertobat. Untuk menaruh percaya kepada Allahnya Sadrak. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang akan memberikan pembelaan yang baik pada kita. Yaitu milikilah hati yang teguh. Biarlah hati kita selalu teguh. Dan Tuhan yang akan menjaga kita dengan damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang akan menjaga kita semua. Segala puji bagi namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shoshanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.